Al-Kahfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Segala puji dan syukur hanya pantas kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Zat yang telah mengaruniakan nikmat iman dan Islam kepada kita. Sholawat serta salam hanya terjunjung kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau yang telah berusaha keras menghantarkan nikmat iman dan Islam itu agar sampai kepada kita semua untuk menjadi umat beliau. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sahabat Al-Kahfi yang saya cintai dan kami banggakan. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih dapat melanjutkan pembacaan kitab hadis As-Sittun An-Nafi'ah, 60 hadis sebagai pedoman bagi kita orang Islam untuk menuju kepada kehidupan yang sesuai dengan Al-Islam ini secara kafah. Untuk kesempatan kali ini kita lanjutkan membaca hadis yang nomor 8 dengan judul mencela orang muslim dan membunuhnya. Kita baca hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdillah qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sibabul muslimin fusukun wa qitaluhu kufrun. Akhrajahul Bukhari fi kitabil fitan min sahihihi. Arti hadis dari Abdullah, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mencela orang muslim itu sebuah kefasikan dan membunuhnya itu kekufuran. Al-Bukhari telah mengeluarkan hadis ini pada kitab Al-Fitan dalam Sahihnya. Jamaah rahimakumullah, sahabat Al-Kahfi yang saya cintai, yang saya banggakan. Maksud hadis ini menjelaskan, pertama, bahwasanya mencela seorang muslim merupakan perbuatan fasik. Sebelum kita lanjutkan, Imam Al-Ghazali menjelaskan yang dimaksud fasik yakni orang yang durhaka, melanggar janji, keluar dari jalan hidayah Allah, itu fasik. Sedangkan fasik ini ada dua macam, yakni fasik kafir dan fasik fajir. Yang dimaksud fasik kafir, orang yang keluar dari hidayah, masuk ke dalam kesesatan. Jadi keyakinannya
niatan amalnya ini sudah tidak berdasarkan kepada keimanan, ini fasik kafir. Yang kedua, Imam Ghazali menjelaskan fasik fajir, yakni orang yang iman namun dia melanggar akan janji Allah dengan maksiat kepada Allah. Contohnya minum khamr, zina, mendurhakai perintah Allah, melanggar larangan Allah. Ini fasik fajir. Jadi untuk memperjelas dalam keterangan hadis tersebut, kita sampaikan dari penjelasan Imam Al-Ghazali yang dimaksud yakni fasik yang fajir itu. Maksud yang kedua, Fuad Abdul Baqi menyatakan bahwa mencela muslim tanpa alasan yang dibenarkan, maksudnya merupakan perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Sedangkan membunuh seorang muslim adalah perbuatan kufur. Ibnu Battal menerangkan bahwa makna kufur di sini bukan keluar dari ad-dinul Islam ini, tetapi makna kufur dalam hadis ini adalah mengkufuri hak-hak seorang muslim, darahnya haram yang ditumpahkan dan kehormatannya yang harus dijaga justru dilanggar olehnya. Jamaah rahimakumullah, insyaallah secara garis besar hadis tersebut dalam arti dan maksudnya sudah dapat kita terima, sudah dapat kita ambil pengertian seperti itu. Namun untuk menjelaskan ini, penekanan dari hadis ini adalah dilihat dari faidah hadisnya. Beberapa faidah hadis menjelaskan bahwasanya yang perlu kita tandaskan di dalam pengertian kita, yakni bahwasanya al-Islam ini sangat-sangat menjaga kehormatan muslimin, kehormatan akan harga dirinya, darahnya, hartanya, dan kesemuanya. Ini Islam sangat menghormati akan harga diri seorang Islam yang lain. Makanya mencela di sini ditekankan oleh Rasulullah, bahkan termasuk orang yang dalam kategori fasik. Yang kedua, bahwa hadis ini juga menjelaskan kalaulah amalan-amalan kita yang disebutkan dalam hadis ini, yakni mencela muslim yang lain, Rasulullah menjelaskan itu merupakan perbuatan yang dalam kategori fasik, makanya kita tidak ada hak sama sekali dan tidak dibenarkan sama sekali kita ini mencela kepada muslim yang lain, apalagi menvonis ini kamu salah, kamu neraka, kamu sesat dan sebagainya. Nggak boleh sama sekali. Tugas kita menyampaikan, tugas kita ini mengamalkan, tugas kita ini memahamkan perkara hasil dan semuanya ini terserah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita tidak berhak untuk memvonis kepada saudara kita, apalagi mencela, apalagi menjelekan dan sebagainya. Ini yang harus kita jaga dan harus kita fahamkan. Kalau sudah seperti itu, saudaraku muslimin wal muslimat, sahabat Al-Kahfi yang kami banggakan, kehidupan ini akan harmonis, kehidupan ini akan selaras. Terus kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam
kebaikan. Punya ada perintah kita berlomba-lomba dengan kemampuan kita, ada larangan kita tinggalkan totalitas. Insya Allah kalau sudah seperti itu, Masya Allah akan satu perbuatan ini berlomba-lomba dalam kebaikan semuanya. Gak sempat untuk menjelekan kepada saudara muslim yang lain, mencela apalagi mencela kepada muslim yang lain. Karena dalam hadis ini jelas Rasulullah bersabda bahwasanya mencela kepada muslim yang lain itu merupakan perbuatan dalam kategori fasik. Apalagi yang kedua, membunuh muslim, seorang muslim itu jatuh kepada kekufuran. Jadi dalam Islam ini sangat dijaga hak-hak antara sesama muslim. Semuanya, bahkan hal menyakiti, bahkan mencubit, bahkan apalagi satu menzalimi, Insya Allah nggak boleh. Apalagi sampai hal membunuh. Jadi membunuh perkaranya besar. Kalau Allah menjelaskan ada yang membunuh dalam kategori setengah sengaja atau sengaja. Kalau setengah sengaja itu pun Allah menjelaskan hududnya, hadnya itu berat sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Allah, insya Allah dalam surat An-Nisa dijelaskan seperti itu. Makanya penekanan dalam hadis ini saudaraku, bahwasanya kita ini jangankan kok membunuh, kita menyakiti, kita menzalimi tanpa hak, itu dilarang oleh agama. Apalagi membunuh. Jadi kalau seorang muslim kok membunuh kepada muslim yang lain, itu bukan muslim yang paham. Bahkan dalam aturan al-Islam ini justru dijelaskan sampai hal perang pun ada aturannya. Aturan dalam berperang sesuai dengan syariat yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Insya Allah kalau sudah kita faham di dalam kita menelaah agama ini, al-Islam ini, kita akan menjadi pribadi yang kokoh. Artinya tidak mungkin kita ini akan mencela kepada sesama muslim. Karena penekanannya Rasulullah menjelaskan mencela, menjelekkan kepada muslim yang lain itu jatuhnya kepada kefasikan. Apalagi membunuh juga diharamkan oleh Allah dengan tanpa had, kecuali ada had-had yang disyariatkan oleh Allah sebagaimana itu dengan hudud-hudud yang dijelaskan. Insya Allah begitu apa yang kita baca dalam hadis yang pendek ini, hadis ke-8 dari kitab hadis As-Sittun An-Nafi'ah, mudah-mudahan dapat kita pahami sehingga kita ini mampu mencerna, memahami dan mengamalkan apa yang dijelaskan dalam hadis ini insya Allah. Demikian, banyak kesalahan mohon dimaafkan. Aqulu ila qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Kafi